Perkenalkan, saya Osniwati Mindrafa dan rekan saya Holly Mindrafa. Di sini kami akan memberikan materi kepada kakak dan abang kami yang ada di sini. Sebelumnya, di sini kami akan memaparkan materi tentang pernikahan usia dini. Di pernikahan usia dini kami akan menjelaskan tentang tujuan dan maksud usia ini, kemudian masuk pada dampak negatif dan positifnya. Nah, di sini akan dijelaskan oleh teman kami Holly dan kepada teman kami Holly kami. Perkenalkan, nama saya Holly Mindrafa. Kali ini saya akan sosialisasi mengenai pernikahan dini. Untuk itu saya minta waktu abang-abang, kakak-kakak untuk beberapa menit ke depan untuk ikut sosialisasi. Jadi topik kita kali ini itu pernikahan dini. Pernikahan dini ini mungkin tidak asing lagi untuk kita dengar, kita temui bahkan di internet, di media sosial, pernah terjadi di lingkungan kita, bahkan keluarga kita sekalipun. Untuk itu sebelum saya menjelaskan panjang lebar mengenai apa itu sih pernikahan dini, saya minta tanggapan dari abang-abang, kakak-kakak mengenai pernikahan dini barang satu atau dua orang dipersiapkan. Pernikahan dini ini merupakan pernikahan yang dilaksanakan di bawah dari umur 19 tahun atau di bawah dari umur 17 tahun. Oke, terima kasih. Jadi saya jelaskan mengenai apa sih itu pernikahan dini. Jadi menurut BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pernikahan dini ini merupakan pernikahan atau perjodohan antara satu atau kedua belah pihak, di mana pihak wanita belum siap secara fisik, fisiologi, dan psikologi dalam membina hubungan rumah tangga dan memiliki anak. Di era ini, dari tahun ke tahun, pernikahan dini semakin meningkat dan angka perceraian pun ikut meningkat. Dibuktikan dalam 1 tahun ini terdapat 4.000 kasus perceraian. Dan di 4.000 kasus itu yang paling banyak ditemui adalah perceraian pernikahan dini. 4.000 ini bukanlah angka yang sedikit ya, apalagi ditemukan kasus yang paling banyak adalah perceraian pernikahan dini. Untuk itu dapat kita simpulkan bahwa pernikahan dini ini mempunyai dampak negatif dan dampak positif. Untuk itu sebelum saya menjelaskan beberapa poin-poin mengenai dampak negatif dan positif mengenai pernikahan dini ini, mungkin ada yang memberikan tanggapan dari kakak-kakak atau abang-abang juga. Menurut kami, pernikahan dini dalam dampak positif yaitu menghindari pernikahan. Sedangkan dampak negatif dalam pernikahan dini yaitu di mana usia remaja masih sangat labil untuk menikah. Baik, terima kasih tanggapannya. Jadi benar dampak positif dan negatif dari pernikahan dini. Kita bahas satu-satu mengenai dampak positif. Dampak positif dari pernikahan dini ini pertama itu menghindari pergaulan bebas. Jadi ketika orang menikah dini, ia akan lebih fokus pada keluarga yang ia punya dan tidak terlalu bergaul pada pergaulan bebas. Sehingga dampak pergaulan bebas tidak dia temui. Kemudian kedua adalah umur anak tidak terpaut jauh dari orang tua. Jadi ketika orang tua dulu yang menikah dini, ia kemungkinan dapat melihat anaknya wisuda atau bekerja dengan umur yang belum berumur. Dan yang ketiga itu mengejar mimpi bersama. Bagi orang atau individu yang mungkin memilih untuk menikah dini, mereka dapat menjadikan pasangannya menjadi support system atau menjadi partner dalam mengejar mimpi bersama dan bekerja. Selanjutnya di sisi lain ada dampak negatif dari pernikahan dini. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, di mana anak masih di bawah 18 tahun, belum cukup secara fisik, fisiologi, dan psikologi. Apa aja sih dampak negatif dari pernikahan dini? Pertama yaitu neuritis depresi. Mungkin kita bertanya-tanya apa sih itu neuritis depresi? Neuritis depresi ini merupakan keadaan di mana ibu mengalami depresi, ingin bunuh diri, ingin membunuhkan anak, bahkan ingin membunuh pasangannya. Ini sering kita temui di media sosial dan kita bertanya-tanya kok bisa pasangannya membunuh pasangannya, bahkan membunuh anaknya. Hal tersebut terjadi ketika si ibu mengalami depresi. Depresi terjadi karena kekecewaan yang berlarut-larut. Suatu kondisi ketika si ibu belum bisa menerima tuntutan-tuntutan yang diberikan dan menerima beban yang diberikan dalam keluarga. Sehingga hal tersebut membuat si ibu menjadi depresi dan melakukan hal yang buruk seperti itu. Selanjutnya, apa sih dampak negatif yang kedua, yaitu emosi masih sering tidak stabil. Di umur yang di bawah 18 tahun tentunya
emosi kita belum bisa stabil, emosi kita belum bisa kita jaga, belum bisa kita kontrol, labil istilahnya. Sehingga terjadinya percecokan dan pertengkaran pada keluarga. Selanjutnya yaitu kehilangan kesenangan masa remaja. Bagi teman-teman yang memilih menikah ini, mungkin di umur yang segitu ia kehilangan masa remaja. Ia lebih fokus dalam keluarga dibanding berkumpul dengan teman-teman seperti shopping, healing, dan sebagainya. Apalagi yang menjadi dampak negatif dari pernikahan dini yaitu pola asuh. Mungkin di umur yang 18 tahun yang sangat muda, si ibu masih memiliki keterbatasan pengetahuan pendidikan dalam mendidik dan mengasuh anak. Dan yang terakhir yaitu kemiskinan. Ketika kedua sejoli belum siap secara ekonomi, maka keluarga tersebut akan mengalami kemiskinan. Itu nanti beberapa poin yang menjadikan pernikahan ini menjadi terjadinya kekerasan pada rumah tangga hingga perceraian. Untuk ini abang-abang kakak semua, sosialisasi ini berguna untuk memberikan informasi kepada kita semua. Siapa tahu ada teman-teman atau abang-abang kakak-kakak yang pernah berpikir ke sana atau menikah ini, pikir-pikir dulu deh, apa kita sudah siap secara fisik, siap secara mental, intelektual, spiritual, dan ekonomi. Sehingga nantinya ketika kita sudah memilih jalan tersebut, tidak ada penyesalan bagi abang-abang atau kakak. Demikian sosialisasi mengenai pernikahan ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat ditanam di hati abang-abang dan kakak-kakak. Sekian dan dari kami, semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim mengucapkan banyak terima kasih kepada abang dan kakak atas kerjasama. Selamat siang.